apakah share screen saya dan suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan tugas analisis kami dengan judul Banjir sebagai Persoalan Kemanusiaan dan Moral yang berdasar pada tinjauan fenomenologi dan aksiologi atas kasus Aceh Tamiang. Untuk mempersingkat waktu, nama-nama dari anggota kelompok satu seperti yang sudah terlihat di share screen. Adapun poin pembahasan kami, yaitu diawali dengan penjelasan kronologi, dilanjutkan dengan penjelasan nilai dan dimensi moral lingkungan. Berikutnya adalah penjelasan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya, penjelasan pengalaman banjir, kemudian penjelasan sintesis filsafat manusia dan moral, dan diakhiri dengan kesimpulan dan serta refleksi moral manusia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, banjir itu merupakan bencana alam yang umumnya terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam seperti curah hujan yang tinggi. Meskipun banjir ini berkaitan dengan siklus alami air, namun banjir juga kerap dipengaruhi dan diperparah oleh campur tangan dari aktivitas manusia itu sendiri. Hampir semua dataran rendah di Indonesia menjadi salah satu tempat yang sangat mudah mengalami banjir. Salah satunya adalah Aceh. Sejumlah kabupaten dan kota di Aceh selalu mengalami banjir di setiap tahunnya. Pada akhir November hingga awal Desember 2025, Kabupaten Aceh Tamiang kembali mengalami banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi. Namun, adanya aktivitas illegal logging, alih fungsi lahan, akibat dari perilaku manusia ini juga menjadi faktor utamanya. Temuan material kayu hasil pembangunan liar juga menyumbat aliran air sehingga memperparah banjir dan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa aksiologi merupakan kajian nilai moral dalam tindakan manusia. Dalam konteks lingkungan, etika lingkungan berfungsi untuk mengarahkan bagaimana seharusnya bersikap terhadap alam. Jadi, tindakan manusia terhadap lingkungan tidak hanya dinilai dari manfaatnya, tetapi juga dari nilai moral yang mendasarinya. Baik, selanjutnya. Banjir Aceh Tamiang sebagai krisis nilai. Pada slide ini menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Aceh Tamiang dapat dipahami sebagai krisis nilai dalam hubungan manusia dengan alam. Secara aksiologis, banjir ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan belum dijalankan secara optimal. Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas seperti deforestasi alih fungsi lahan dan praktik illegal logging di wilayah hulu sungai yang mengabaikan fungsi ekologis hutan sebagai daerah resapan air. Selain itu, banjir ini juga mencerminkan lemahnya kepedulian ekologis, yaitu kesadaran moral untuk memahami bahwa alam memiliki peran penting dalam menopang kehidupan manusia. Dari sisi keberlanjutan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berorientasi jangka panjang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Akibatnya, ketika terjadi curah hujan tinggi, sungai tidak mampu menampung debit air dan banjir pun tidak terhindarkan. Dengan demikian, banjir di Aceh Tamiang tidak hanya merupakan persoalan alam, tetapi juga persoalan nilai dan etika lingkungan. Baik, selanjutnya. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa secara geologi, banjir itu mencerminkan krisis nilai dalam relasi manusia dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari perspektif etika deontologi, di mana kami melihat bagaimana krisis nilai tersebut berkaitan dengan kewajiban moral yang seharusnya ditaati oleh manusia. Dalam perspektif etika deontologi, suatu tindakan itu dinilai bermoral atau tidak berdasarkan pemenuhan kewajiban moral, bukan akibat yang ditimbulkan. Deontologi memandang manusia sebagai makhluk rasional yang mampu memahami dan juga menaati norma moral yang bersifat mengikat. Jika dikaitkan dengan kasus banjir di Aceh, peristiwa ini tidak hanya dipahami sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban moral manusia terhadap lingkungan. Praktik seperti alih fungsi lahan,
Penggundulan hutan dan juga pembuangan sampah, contohnya ke sungai, mencerminkan kegagalan manusia dalam menjalankan kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam kerangka deontologi juga, tindakan-tindakan tersebut tidak bermoral karena tidak dapat dijadikan prinsip universal tanpa merusak tatanan kehidupan bersama. Ko- Selanjutnya. Kewajiban moral manusia terhadap lingkungan juga dilembagakan secara normatif dalam hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pada pasal 67 dan juga pasal 61 ayat 1, di mana melarang perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan juga perusakan lingkungan. Ketentuan ini juga dipahami sebagai perwujudan konkret kewajiban moral dalam perspektif deontologi itu sendiri. Diatur juga dalam Undang-Undang Pasal 28H ayat 1, di mana ditegaskan bahwa hak setiap orang, di mana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Eksploitasi alam yang berlebihan terjadi ketika manusia mengabaikan kewajiban etisnya dan juga menempatkan kepentingan di atas tanggung jawab moral. Oleh karena itu, banjir tidak hanya mencerminkan masalah alam saja, tetapi juga bagaimana dilihat kegagalan manusia, baik individu maupun institusi, dalam menaati kewajiban moral juga normatifnya terhadap lingkungan. Selanjutnya. Baiknya adalah melalui pendekatan fenomenologi. Dalam pendekatan fenomenologi, aspek yang ditekankan adalah pengalaman hidup atau life experience. Pada bencana banjir ini yang menjadi perhatian adalah bagaimana bencana yang terjadi dirasakan, disadari, dan dimaknai oleh setiap individu yang mengalaminya. Dalam pendekatan fenomenologi ini pula, saya menggunakan laporan berita sebagai salah satu media yang bisa saya gunakan untuk mencari life experience yang dialami oleh korban. Yang pertama yaitu pemaknaan awal korban terhadap bencana banjir. Dalam pendekatan fenomenologi, berdasarkan ungkapan yang disebutkan oleh penyintas, dapat dilihat bahwa peristiwa banjir yang terjadi tidak langsung dimaknai sebagai bencana besar. Sebelumnya, di laporan berita yang saya dapatkan, seorang penyintas mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi air yang tinggi, sehingga menganggap banjir yang terjadi masih bisa dihadapi, dan ketika air tambah tinggi, ternyata pada kenyataannya tidak siap untuk menghadapinya. Selanjutnya, pengalaman bertahan hidup korban dalam menghadapi banjir. Menurut laporan media digital, kumparan yang saya gunakan, salah satu penyintas lainnya mengungkapkan bahwa ia memiliki pengalaman pingsan, terhanyut, tidak makan selama 3 hari, hingga tidak dapat membersihkan diri selama hujan melanda. Nah, saat itu juga rumahnya ikut hanyut sehingga ia berharap mendapat bantuan berupa tempat tinggal. Ungkapan yang disampaikan eh, menunjukkan bahwa selain kerusakan secara material, bencana ini juga menyentuh aspek fisik dan emosi para korban. Hal ini sejalan dengan penelitian yang sempat saya searching juga dari peneliti lainnya, yaitu Suhaimi dan Abdul Ghani, yang menunjukkan bahwa kehilangan rumah dan gangguan terhadap rutinitas sehari-hari menjadi pengaruh sentral dalam yang membentuk ketahanan emosional korban banjir. Selanjutnya, pengalaman psikologis dan emosional korban pasca banjir. Di Aceh Tamiang, lumpur memang sudah mengering, tetapi nestapa masih sangat basah dan mengenang di mata, bertahan di dada, serta belum tahu kapan akan benar-benar surut. Nah, suasana tersebut pada pengungsian mencerminkan bahwa surutnya banjir tidak serta-merta mengakhiri pengalaman psikologis dan emosional yang dialami oleh korban. Selanjutnya, bisa jelasin aja nggak ya? Tinggal 1,5 menit waktunya. Ingat ya, presentasi cuma 10 menit loh, masing-masing kelompok dihitung waktunya ya. Yuk, cepet yuk. Selanjutnya adalah sintesis filsafat manusia dan moral pada peristiwa banjir di Aceh Tamiang. Analisis banjir Aceh Tamiang menunjukkan bahwa bencana tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai persoalan
kemanusiaan dan moral. Fenomenologi, deontologi sebagai etika normatif, dan aksiologi saling terhubung dalam menjelaskan relasi manusia dengan alam. Pendekatan fenomenologi telah memperhatikan bahwa banjir dalam masyarakat sebagai pengalaman yang mengguncang rasa aman, mengganggu keberlangsungan hidup, serta meninggalkan dampak psikologis yang tidak serta-merta menghilang setelah air surut. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman manusia terhadap gangguan ekologis yakni banjir hadir sebagai pengalaman moral yang menggambarkan keterikatan manusia terhadap dunia hidupnya. Pengalaman tersebut memiliki makna moral karena berkaitan dengan kewajiban manusia dengan lingkungan. Ketika kewajiban menjaga keseimbangan alam diabaikan, muncul konsekuensi etis berupa kerentanan manusia terhadap bencana. Banjir mencerminkan kegagalan tanggung jawab moral manusia sebagai agen rasional. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa banjir merupakan krisis moral dalam relasi manusia dan alam. Fenomenologi menampilkan penderitaan, deontologi menyingkap kewajiban yang terabaikan, dan aksiologi mengungkap lemahnya nilai lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, banjir di Aceh Tamiang tidak hanya soal alam, tetapi soal bagaimana manusia mengalami, menilai, dan bertindak terhadap alam. Fenomenologi menunjukkan penderitaan manusia, sedangkan aksiologi menunjukkan nilai yang diabaikan, dan deontologi menegaskan kewajiban moral yang dilanggar. Sekian presentasi dari Oke, kelompok udah habis 1 juga ya. kami. Oke, udah lebih 30 detik di waktu saya gitu. Jadi nanti kelompok berikutnya tolong jangan membaca ya. Kan ini presentasi ya, harusnya tidak membaca gitu ya. Dan gini, eh, jangan langsung ditutup coba. Karena yang kalian paparkan itu tadi, coba dibuka dulu. Ditampilkan lagi PPT-nya. Nah, ini berlaku untuk semua kelompok ya. Kalau kalian mencoba eh, menjelaskan suatu masalah, pakailah sudut pandang memang dari sudut pandang satu pihak gitu. Ya, mana nih materinya dari awal, yang awal tadi. Bisa lebih cepat nggak dibuka lebih ke depan? Oke, judulnya apa? Oke, nah ini kan kalian berbicara tentang persoalan kemanusiaan dan moral, gitu ya. Tapi terus bahasnya itu tinjauan fenomenologi dan aksiologi. Nah, cek berikutnya ketika bicara tentang masalah. Nah, ini kan kalian bicara tentang masalahnya ini kan tentang aktivitas illegal logging kayak gitu ya. Kemudian alih fungsi lahan, perilaku manusia. Terus next berikutnya. Terus. Ini kan perilaku manusia terhadap alam, terus tanggung jawab, kepedulian ekologis, keberlanjutan. Ini saya pikir oke gitu ya. Nah, alih fungsi penggunaan hutan, pembuangan sampah sungai. Oke, next. Next. Nah, ini yang menjadi kurang relevan gitu. Kenapa? Karena tadi kan kalian bicara sudut pandang dari ekologis gitu ya, ekologis lingkungan gitu. Nah, tapi kemudian fenomenologinya itu perspektif individual, korban gitu. Ya. Nah, bisa nggak kalau memapping masalah itu memang satu jalan gitu. Ya, gini, ini kan kalian eh, di sini kalian bicara tentang pengalaman korban, tetapi masalahnya yang saya sampaikan itu adalah tentang illegal lodging atau segala macam seperti itu. Nah, kalau kita bicara fenomenologinya gitu, harusnya fenomenologinya itu bagaimana si korban selama ini memperlakukan lingkungan, kan kira-kira gitu ya. Ya, jadi supaya satu jalan. Kalau ini kan ada kayak dua kelompok yang berbeda yang kalian petakan. Paham ya maksud saya? Ya.
Jadi ada kelompok yang dari segi ekologi bahwa itu ada orang yang melakukan illegal logging, ada apa-apa kayak gitu ya. Tapi kemudian yang ini adalah pengalaman korban gitu ya. Nah, jadi harusnya sejalan gitu ya. Malah kalau bicara tentang illegal logging itu, maka harusnya cari data-data yang tentang merekanya gitu ya. Kenapa mereka sampai melakukan illegal logging? Apa pandangan mereka tentang alam? Pandangan mereka tentang pemeliharaan alam. Kan kira-kira seperti itu jadinya. Baru sinkron gitu. Paham ya? Oke, ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Kalian bisa cek lagi materi kalian. Nggak harus langsung diperbaiki sekarang, tapi supaya kalian tahu nanti memperbaikinya. Gitu ya. Pakailah dari sudut pandang yang sama. Jangan dari sudut pandang dua kelompok yang berbeda. Kira-kira gitu ya. Ini adalah sudut pandang eh, korban, tapi yang tadi itu adalah sudut pandang dari segi misalnya hukum, apa namanya, em, ekosistem gitu ya, mikrosistem ya, seperti itu yang kalian lihat. Nah, jadi itu agak kurang match. Saya di situ aja. Oke, thank you. Baik, Kelompok Ibu. satu, Terima kasih atas ya. feedback yang telah diberikan. Oke, next kelompok selanjutnya silakan. Siapa yang berikutnya biar cepet langsung ya. Dihitung ya masing-masing waktunya maksimal 10 menit presentasi biar cepet. Baik, selamat sore Ibu Deborah dan teman-teman sekalian. Kami dari SGD 2 izin menjelaskan mengenai analisis kasus pemberhentian Bupati Aceh Selatan karena kelalaian penanganan bencana dalam pandangan aksiologi. Baik, langsung saja saya jelaskan pendahuluannya. Jadi banjir akibat curah hujan tinggi itu melanda sejumlah wilayah di bagian barat Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang terdampak cukup parah. Nah, di tengah kondisi darurat tersebut, muncul kontroversi publik karena Bupati Aceh Selatan ini meninggalkan daerahnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Kontroversi ini berawal dari Bupati Aceh Selatan yang mengirimkan surat resmi mengenai ketidakmampuannya dalam menangani banjir tersebut. Namun, setelah mengirimkan surat tersebut, beliau malah pergi umroh tanpa seizin dari Gubernur Aceh. Nah, hal itu tentu saja menyulut emosi publik. Masyarakat menilai pemimpin daerah seharusnya hadir langsung untuk mengordinasikan penanganan bencana untuk menjamin keselamatan warga yang terdampak. Nah, dari perilaku beliau tersebut, muncullah konsekuensi yang harus diterima. Yang pertama itu adalah pemberhentian jabatannya sebagai pimpinan cabang Partai Gerindra Aceh Selatan. Dan yang kedua itu adalah pemberhentian jabatannya sebagai kepala daerah dinonaktifkan selama 3 bulan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenapa kami mengaitkan materi ini ke dalam materi aksiologi dan etika? Karena yang pertama kami menilai apakah tindakan itu baik atau buruk. Yang kedua, apakah itu layak secara moral. Yang ketiga, apakah pemimpin tersebut gagal sebagai manusia bermoral. Pada bagian ini, tindakan Bupati Aceh Selatan dianalisis dari perspektif aksiologi atau etika. Kasus banjir di Aceh Selatan tidak hanya merupakan persoalan teknis yang mana menanggulangi bencana atau administrasi pemerintahan, melainkan juga persoalan tentang bagaimana nilai dan tanggung jawab moral sebagai seorang pemimpin di tengah situasi bencana yang masyarakat dalam kondisi rentan sehingga pemimpin itu diharapkan menjadi seseorang yang bisa menengahi. Dalam filsafat manusia, manusia itu dipahami sebagai makhluk yang bernilai, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia mengandung dimensi moral dan tidak bisa bersifat netral. Oleh karena itu, keputusan kepala daerah dalam kondisi krisis kemanusiaan seperti ini tidak cukup dinilai dari secara administratif, tapi juga perlu dilihat dari sudut pandang etika, yakni sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab moral terhadap sesama. Aksiologi sebagai cabang yang mengkaji nilai digunakan untuk menilai apakah tindakan dapat dianggap baik atau buruk secara moral. Dalam konteks ini, keputusan Bupati Aceh meninggalkan wilayahnya saat banjir memiliki nilai moral karena pada keselamatan, kesejahteraan, dan martabat masyarakat yang terdampak. Dalam kondisi darurat, pemimpin
seharusnya berfungsi sebagai figur moral yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya. Kasus ini termasuk dalam ranah etika Ini terapan berarti, karena sorry, saya langsung melibatkan ini aja. Jadi berarti maksudnya memang merupakan tindakan bernilai atau menentang nilai atau melanggar nilai. Maksudnya ini apa nih? Tindakan sebenarnya meninggal. Heeh. oh, ada Atau sedikit justru dia kekeliruan. bertentangan dengan nilai. Heeh. Gimana? Sebenarnya ini bertentangan dengan nilai. Maksud kami kan manusia itu adalah makhluk yang bernilai, bukan bupatinya seperti itu maksudnya sebelumnya. Ya, Salah tapi ini memasukkan kan kata. berarti, tapi kan ini udah ditulis tindakannya. Tindakannya itu sesuai dengan nilai moral atau enggak? Kan itu ya berarti. Baik, Ibu, boleh izin dilanjutkan dahulu. Silakan. Tolong nanti langsung, soalnya saya kok langsung terganggu dengan kata-kata itu. Kasus ini dalam ranah etika terapan karena melibatkan penerapan prinsip etika pada situasi nyata dalam kepentingan publik. Keputusan Bupati yang tersebut dinilai politis, tapi juga rekan saya. Baik, selanjutnya kami menganalisis tindakan Bupati Aceh Selatan dalam teori etika. Yaitu yang pertama ada teori konsekuensialisme, di mana teori ini menilai apakah tindakan tersebut benar dan atau salah berdasarkan konsekuensi yang didapatkan. Lalu yang kedua adalah teori deontologi, di mana teori ini menilai apakah perilaku benar atau salah berdasarkan kesesuaiannya dengan aturan dan kewajiban moral yang dimiliki tanpa memperhatikan akibatnya. Pada teori konsekuensialisme, terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama adalah utilitarianisme, di mana teori ini akan menganggap suatu tindakan itu adalah benar jika tindakan tersebut membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Pada kasus ini, Bupati Aceh Selatan tidak menunjukkan perbuatan tersebut, di mana ia memilih untuk tetap melakukan perjalanan umroh ketika rakyat Aceh Selatan menderita akibat banjir. Maka dari itu, berdasarkan pandangan utilitarianisme, perilaku Bupati Aceh Selatan tidak bisa dianggap benar. Kemudian yang kedua yaitu hedonisme. Hedonisme berfokus pada mengejar kesenangan dan juga menghindari penderitaan. Perilaku akan dianggap benar jika memberikan lebih banyak kebahagiaan dibandingkan penderitaan. Pada kasus ini, perjalanan umroh tersebut hanya memberikan kebahagiaan kepada Bupati Aceh Selatan sehingga lebih banyak penderitaan yang ditimbulkan yang dialami oleh rakyat Aceh Selatan. Sehingga tindakan tersebut dianggap salah. Dan yang ketiga yaitu pandangan mengenai egoisme, di mana tindakan akan dianggap benar jika dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh pribadi itu sendiri. Pada kasus ini, Bupati Aceh Selatan hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memedulikan rakyat, sehingga menurut egoisme, tindakan dianggap benar. Kemudian yang terakhir yaitu altruisme, di mana prinsip ini menekankan kewajiban moral untuk menolong orang lain. Dalam hal ini, perilaku bupati yang justru melepas tanggung jawabnya sebagai pemimpin tidak mencerminkan perilaku menolong rakyat, sehingga menurut altruisme, perilaku bupati tersebut dianggap salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis tindakan berdasarkan teori deontologi. Secara umum, tindakan bupati yang telah melakukan umrah ketika surat izin keberangkatan ditolak adalah tindakan yang salah karena melanggar aturan dan mengabaikan kewajiban moralnya sebagai seorang pemimpin. Teori ini mencakup 2 prinsip. Yang pertama adalah divine comment theory, yaitu penilaian moral mengenai tindakan berdasarkan
pernyataan, dan perintah Tuhan. Tindakan dinyatakan benar jika sesuai dengan pernyataan dan perintah Tuhan. Perilaku bupati yang melakukan perjalanan umroh adalah benar karena mengikuti ajaran agama Islam. Namun jika dipandang pada konteks pemimpin dalam kondisi bencana, hal tersebut dinilai salah karena menolong nyawa seseorang serta bertanggung jawab kepada rakyat. Sebagai seorang pemimpin berada pada hierarki wajib dalam perintah Tuhan dibandingkan melakukan umroh yang bersifat sunnah. Yang kedua adalah natural right theory. Teori yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak absolut yang kini berkembang menjadi hak asasi manusia. Perilaku bupati yang meninggalkan tanggung jawabnya mengakibatkan hak asasi manusia korban untuk tetap hidup terancam. Sebagai seorang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepada rakyat sebagai bentuk pemenuhan hak rakyat untuk hidup serta untuk dibantu dan dilindungi oleh negara. Next slide. Berdasarkan etika kebajikan, tindakan tersebut salah. Dalam kasus ini, keputusan bupati mencerminkan lemahnya kebijaksanaan praktis dan empati sosial karena tidak mempertimbangkan secara matang penderitaan warga. Dengan demikian, tindakan tersebut gagal mencerminkan karakter pemimpin yang lebih luhur dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari kasus pemberhentian Bupati Aceh Selatan yang dimana akibat kelalaian dalam penanganan banjir, di mana tidak hanya menyangkut aspek administratif dan politik, tapi juga memiliki dimensi fisiologis, khususnya pada etika kepemimpinan. Dalam situasi darurat, pemimpin itu dituntut hadir secara fisik dan moral sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Dari perspektif etika normatif, keputusan meninggalkan wilayah terdampak demi kepentingan personal itu tidak dapat dibenarkan secara moral. Berdasarkan konsekuensialisme itu menilai tindakan tersebut menimbulkan lebih banyak penderitaan dan juga pada aspek deontologi memandangnya sebagai pelanggaran kewajiban jabatan dan juga pada etika kebajikan menunjukkan lemahnya empati serta kebijakan praktis. Nah, oleh karena itu, pemberhentian tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi etis atas kegagalan menjalani amanah moral dalam kepemimpinan. Baik, demikian presentasi dari SGD 2. Apakah dari Ibu ada tanggapan? Oke, nah coba di awal-awal. Ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, cuman masalahnya berarti sebenarnya kalian bisa sampaikan dulu bahwa ini kan ada kejadian ini di daerah mereka. Idealnya seorang pemimpin itu ngapain gitu loh. Ketika ada suatu kejadian yang terjadi di dalam daerahnya, kira-kira kayak gitu. Jadi supaya kita sampaikan dulu ada loh sesuatu hal yang ideal yang perlu dicapai. Nah, tapi kemudian si pemimpin ini pergi nih gitu ya di tengah kondisi yang dia seharusnya hadir kira-kira. Nah, pilihan keputusan dia untuk pergi barulah ditinjau dari apa namanya ditinjau dari sudut pandang apa nih yang kalian buat untuk mengkaji gitu ya. Jadi saya lebih melihat masalahnya dulu ya. Masalahnya tadi cuman masih berpikir fokus tentang banjirnya bahwa dia ini tapi idealnya pemimpin itu apa gitu ya. Seorang pemimpin itu idealnya ngapain gitu. Ya, nah itu ditambahkan aja di bagian permasalahan sehingga ketika dia membuat dia melakukan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan sesuatu hal yang ideal itu kalian mau mengkajinya dari apa nih gitu ya. Jadi saya pikir di sana aja kurang ya. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Thank you. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, next kelompok berikutnya. Izin share screen, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, kami dari SGD 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penyimpangan nilai moral dalam kasus kekerasan seksual pada balita ditinjau dari perspektif aksiologi. Baik, mohon maaf sebelumnya. Oke.
Jadi untuk yang akan kami bahas di sini ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Oke, baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kami analisis kasus yaitu anak perempuan 5 tahun di Garut. Maaf Ibu dicabuli kakek, ayah, dan pamannya sendiri. Boleh di next? Baik, kekerasan seksual pada anak adalah interaksi anak dan orang dewasa yang bertujuan memenuhi hasrat seksual pelaku melalui paksaan, ancaman, suap, atau tipu daya. Nah, kasus balita di Garut ini menjadi korban oleh anggota keluarganya sendiri, yang dimana mengakibatkan dampak yang serius, yaitu berupa trauma fisik dan psikologis, serta pelanggaran nilai etika, sehingga menuntut tanggung jawab moral keluarga dan negara dalam melindungi anak. Baik, selanjutnya untuk bab 2 yaitu isi. Di bab 2 ini kami membaginya menjadi beberapa subbab. Boleh di next slide? Baik, yang pertama adalah definisi aksiologi dan relevansinya dalam kasus kekerasan seksual. Nah, mengutip dari salah satu jurnal yang kami temukan, aksiologi merupakan Aksiologi ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam proses dan produk ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dalam kasus ini, para pelaku merupakan keluarga terdekat dari si korban. Hal ini tentunya melanggar nilai moral yang ada. Nah, aksiologi relevan untuk memahami kasus ini karena dalam perspektif aksiologi, tindakan yang tidak memiliki manfaat ataupun nilai positif secara moral tidak dapat dibenarkan. Dengan kita menganalisis kasus ini dari pandangan aksiologi, kita menjadi dapat memahami ketidakseimbangan nilai dan norma dalam hubungan tersebut. Next slide. Oke, selanjutnya di sini saya izin menjelaskan mengenai nilai yang dilanggar dalam kasus kekerasan seksual pada balita yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi kekerasan seksual terhadap balita itu merupakan pelanggaran etika karena mengabaikan hak dan martabat dari korban. Di mana berdasarkan pandangan dari Immanuel Kant, itu tindakan tersebut atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak memposisikan korban sebagai tujuan, tapi hanya sebagai sarana sehingga tidak bermoral. Dan tindakan ini juga melanggar hak asasi manusia yang sebagaimana itu telah tercantum dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah juga, serta menimbulkan ketidakadilan dan trauma psikis mendalam bagi korban. Jadi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Garut itu memperlihatkan penyalahgunaan relasi kuasa dalam keluarga, di mana posisi ayah, paman, dan kakek itu digunakan untuk menguasai dan membungkam korban. Dan distorsi nilai dalam keluarga ini terjadi ketika perlindungan dan kasih sayang tergeser oleh kepentingan egois pelaku, dan kedekatan pelaku dengan korban juga memperumit penanganan karena kekerasan seksual anak kerap dilakukan oleh orang terdekat termasuk keluarga sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas di bagian analisis aksiologi terhadap reaksi masyarakat terhadap kasus yang kami eh, analisis. Nah, kasus kekerasan seksual terhadap balita di Garut ini menunjukkan bahwa reaksi keras masyarakat secara aksiologis mencerminkan kuatnya nilai perlindungan anak, keadilan, dan kemanusiaan, di mana nilai-nilai tersebut tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga diwujudkan oleh negara melalui dukungan medis dan psikologis dari Kemen PPA, sejalan dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Baik, selanjutnya adalah implikasi aksiologi terhadap kewajiban orang dewasa dan negara. Dalam perspektif aksiologi, peran aktif orang dewasa dalam pencegahan pelecehan seksual seperti membangun komunikasi terbuka, meningkatkan pengawasan, serta memberikan literasi seksual dasar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak agar mampu mengenali, menolak, dan melaporkan ancaman terhadap keselamatannya. Lalu Lalu negara melindungi anak dalam undang-undang diantaranya ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan tentang perlindungan menyeluruh bagi anak dari kekerasan seksual.
Baik, jadi sekian penjelasan mengenai kasus yang kita ambil. Jadi kesimpulannya adalah kekerasan seksual terhadap balita ataupun anak-anak itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan nilai moral yang serius karena itu melanggar ruang aman untuk anak yang seharusnya anak itu dilindungi malah dilecehkan dan itu oleh orang terdekatnya sendiri. Jadi dari sisi pelaku itu sudah jelas-jelas melanggar nilai moral dan juga norma yang ada. Dan untuk sebagai saran, mungkin kajian yang kami ambil kali ini bisa digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab penyebab penyimpangan moral dalam keluarga serta bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual. Dan ini merupakan sumber referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Ini sebenarnya topiknya bagus ya. Nah, ada dua hal yang saya kritisi. Pertama, bahasa kalian tuh bahasa ini banget, bahasa media banget gitu ya. Jadi bukan bahasa akademisi, bukan bahasa akademik. Jadi tolong jangan copy paste terlalu banyak dari ini ya, media gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua gitu ya. Nah, benar ini kasusnya dan kalian membahasnya dari apa teori yang tadi kalian gunakan it's okay. Nah, sama seperti yang kelompok sebelumnya. Mungkin bisa ditambahkan dulu nih tentang sebenarnya keluarga itu apa gitu. Ya toh, relasi keluarga yang ideal itu gimana? Peran keluarga itu apa? Kan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau ada yang ideal nih tentang keluarga, peran keluarga, apalagi eh, misalnya peran ayah gitu kan sebagai pelindung bagi anak-anaknya, keluarga, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi ada sesuatu hal yang ideal, kalian bisa tambahkan konsep tentang keluarga di sana yang kalian paparkan sehingga bisa nih mereka yang seharusnya menjadi pelindung malah melakukan tindakan apa ya namanya kekerasan seksual gitu ya kan ya itu kekerasan seksual di dalam keluarga itu bisa seperti yang kalian tadi tentang relasi kuasa itu betul gitu ya dan istilah lain adalah kekerasan struktural namanya gitu ya jadi mereka orang-orang kayak orang tua melakukan kekerasan pada anak karena secara hierarki di dalam keluarga itu seperti itu gitu ya. Jadi itu bisa ditambahkan dulu tentang peran keluarga, fungsi ayah, kakek yang sebenarnya itu adalah figur yang harusnya memberikan teladan kan kira-kira gitu apalah ya yang kalian bisa gambarkan pelindung keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kasih sayang, membangun rasa aman dan lain-lain kalian bisa tambahkan ya ada banyak kok jurnal tentang itu baru masuk tentang bahwa yang mereka lakukan itu salah gitu ya. Jadi mereka sudah bukan cuma sekedar melanggar undang-undang kan kalian terlalu fokus ke undang-undangnya kayak gitu ya. Tapi ada nilai-nilai yang lebih besar lagi bahwa mereka tuh justru kan sebenarnya harusnya satu kesatuan gitu loh. Tapi kok justru melakukan kekerasan kan kira-kira gitu ya. Ya, jadi itu ya artinya mereka bukan cuma sekedar melanggar undang-undang bahwa itu kekerasan seksual, tapi mereka melanggar misalnya norma-norma dasar hidup berkeluarga. Ya, ya kalian bisa lihat teori siapa yang kalian gunakan tentang keluarga, artinya mereka melanggar itu kan kira-kira gitu. Ya, oke mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Silakan, thank you. Terima Terima kasih. kasih. Kelompok Terima berikutnya, kasih. yuk. Silakan kelompok berikutnya saya sambil ngecas. Baik, izin untuk share screen. Kepada teman-teman, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Dayu. Terima kasih. Baik, selamat sore yang terhormat kepada Bu Debi dan juga teman-teman semuanya. Kami dari SGD 4 akan menampilkan presentasi dari salah satu materi filsafat yaitu Hati Nurani dengan judul Penolakan Pasien Emergensi oleh Rumah Sakit Akibat Regulasi BPJS Kesehatan. Nah, presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Pada dasarnya, rumah sakit itu kan tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk hal apapun, seperti status ekonomi ataupun status sosial. Namun kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari itu masih kita menemui bahwa ada pasien gawat darurat yang masih saja ditolak oleh rumah sakit gitu. Salah satu contoh yang kami pakai di kasus ini itu ada seorang pasien
perempuan di Padang yang ditolak, padahal dia tuh mengalami sesak napas tapi ditolak oleh RSUD Padang karena tidak memenuhi kategori dari Kartu Indonesia Sehat itu sendiri. Nah, akibat itu pasien terus meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit. Peristiwa ini menimbulkan dilema antara penerapan kebijakan administratif dengan kebijakan etik dan yuridis profesi medis. Selanjutnya, meskipun kewajiban hukum dan etik tenaga kerja medis itu sudah dijelaskan, namun penolakan pasien gawat darurat itu masih sering terjadi. Akar masalahnya itu dari persoalan administratif BPJS, di mana pasien dinilai tidak memenuhi kriteria dari BPJS tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema moral antara kepatuhan terhadap aturan administrasi dan kebijakan etik serta yuridis profesi medis. Selanjutnya, nah, studi kasus yang kami pakai itu terjadi di Padang. Kronologinya itu di mana seorang perempuan datang ke IGD RSUD Rashidin Padang dan keluhan sesak napas dan membawa kis. Pasien ditolak karena dinilai tidak memenuhi kriteria kegawat daruratan medis. Akibatnya pasien dirujuk ke rumah sakit lain dan ia pun meninggal dunia. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak pasien atas pelayanan kesehatan serta lemahnya profesionalisme dalam penanganan kegawat darurat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya, mohon maaf. Oke, jadi prosedur versus hati nurani. Nah, ini adalah titik puncak di mana dilema moral itu terjadi. Jadi kasus tersebut itu adalah manifestasi dari pertentangan fundamental antara dia harus pihak rumah sakit atau dokter tersebut harus menaati protokol administratif ataupun mengikuti tuntutan hati nurani untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, regulasi BPJS Kesehatan itu memiliki klasifikasi kondisi darurat yang cukup kaku. Nah, jika kondisi pasien tidak masuk ke dalam klasifikasi rumah sakitnya itu, maka tidak tanggung-tanggung berpotensi untuk menolak penanganan untuk menghindari risiko finansial secara bersamaan. Next. Nah, kemudian adapun empati yang terkikis oleh risiko. Bisa kita lihat di sini, antara keputusan medis dan juga rumah sakit itu, jika kita mengikuti hati nurani, maka akan menimbulkan risiko finansial yang tinggi, sehingga klaim untuk menerima pasien tersebut itu akan ditolak. Kemudian selanjutnya pilihan lain, yaitu ikut prosedur BPJS. Jadi risiko finansialnya cenderung rendah ataupun aman. Nah, dari sudut pandang rumah sakit, mengikuti hati nurani dinilai menghasilkan risiko yang lebih besar ataupun kerugian finansial karena klaim itu ditolak oleh BPJS. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita atau pihak rumah sakit itu mengikuti prosedur menolak pasien yang dianggap memiliki risiko lebih kecil, maka kerugian finansial itu bisa dihindari. Aspek kerugian rumah sakit itu tidak sebanding dengan kehilangan satu pasien yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi dari lack of empathy yang bukan bersifat personal, melainkan merupakan produk sistem yang memaksa institusi untuk memprioritaskan kalkulasi untung rugi di atas nyawa manusia. Next. Kemudian ini dari tafsiran saya, adapun faktor psikologis lain, yaitu peran kepatuhan terhadap otoritas. Ini juga sudah sering saya singgung di kelas. Jadi manusia yang terlalu patuh pada figur otoritas dalam ini akan cenderung mengesampingkan hati nurani mereka. Jadi sistem yang mengikat menjadi penghalang bagi dokter untuk bertindak sesuai dengan penilaian klinis dan juga etis. Kepatuhan menciptakan ilusi bahwa individu hanya mengikuti perintah. Nah, sehingga merasa tidak memiliki kendali penuh atau tanggung jawab moral atas tindakannya. Nah, pada hakikatnya juga kita terhadap otoritas bisa kita bantah jika ada keinginan kuat dari dokter tersebut untuk menyelamatkan nyawa pasien itu. Seperti itu. Next slide. Baik, selanjutnya, menurut Immanuel Kant, belum tentu sah menurut hukum
belum tentu sah menurut moral. Sah menurut hukum biasa suatu tindakan yang mempunyai kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan hukum lahiriah, akan tetapi tindakan tersebut belum dapat dikatakan mempunyai nilai moral jika dipengaruhi karena dapat dipengaruhi oleh keinginan, dorongan batin, misalnya belas kasih atau rasa takut. Meskipun penolakan dianggap sesuai dengan prosedur administrasi, tindakan itu tidak sah secara moral karena mengabaikan kewajiban fundamental untuk menyelamatkan nyawa. Tindakan ini juga melanggar hukum positif Indonesia sehingga gagal di kedua ranah, hukum dan moral. Slide selanjutnya. Dalam hal fundamental, seperti kehidupan manusia, tuntutan suara hati bersifat mutlak dan tidak bersyarat. Alasan administrasi tidak dapat dijadikan pembenaran moral untuk menolak pasien gawat darurat. Tuntutan ini tidak bergantung pada keuntungan, resiko, atau persetujuan pihak lain. Ketika tenaga medis menolak, mereka secara batin mengetahui tindakan mereka salah. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kasus penolakan pasien gawat darurat di RSUD Rasyidin Padang menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi, administratif, dan nilai kemanusiaan serta etika medis. Penerapan kriteria BPJS Kesehatan yang kaku mendorong tenaga medis mengutamakan kepatuhan prosedural dibandingkan keselamatan pasien. Dilihat dari sisi etika, tindakan yang dianggap benar secara hukum belum tentu benar secara moral. Oleh karena itu, regulasi kegawat daruratan perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan selaras dengan hukum, etika medis, dan hati nurani. Baik, sekian presentasi dari SGD 4 kepada Ibu Debbie, saya kembalikan. Nah, ini gini, kalau memang ini menjadi sebuah dilema moral gitu ya, yang dialami oleh suatu rumah sakit gitu ya. Nah, sebenarnya value rumah sakit itu apa? Ada nggak value-nya di situ yang kalian tampilkan? Nah, kan mungkin bisa ditambahkan ya, bahwa apa nih value-nya mereka, ya, yang secara umum rumah sakit itu apa sebenarnya mereka punya nilai-nilai dasar apa, kira-kira seperti itu ya, sehingga semakin clear bahwa mereka memang punya tanggung jawab misalnya secara moral itu ngapain, gitu, ya, sehingga ketika mereka misalnya menolak pasien gitu kan, itu kan mungkin tidak hanya kita bisa bilang bahwa apa namanya kaitannya dengan BPJS gitu, tapi ada nggak bahwa mereka justru against dengan value-nya mereka sendiri, misalnya seperti itu ya. Jadi itu akan semakin clear gitu ya masalahnya gitu. Jadi sehingga mereka sebenarnya dengan atau tanpa BPJS mereka ketika menolak pasien sudah menentang nilai-nilai yang menjadi apa ya, ya spiritnya mereka lah, ruhnya mereka yang mencirikan mereka gitu ya. Jadi saya pikir itu perlu ditambahkan ya tentang nilai-nilai rumah sakit itu apa kira-kira gitu ya. Jadi lebih jelas lagi di sana gitu ya. Dan apalagi misalnya kalau udah jelas itu apakah di dalam berita itu disebutkan nama rumah sakitnya, mereka punya slogan apa sih gitu ya, mereka punya slogan apa, kayak misalnya nih saya kasih tahu karena saya pernah dulu magang di rumah sakit Bethesda di Yogyakarta gitu, mereka punya slogan itu adalah tolong dulu urusan belakang gitu, itu slogan mereka gitu ya. Nah jadi siapapun pasien mereka akan prinsipnya tolong dulu urusan belakang, bukan belakangan loh ya, tapi urusan belakang. Jadi ya artinya gini, mau itu belakangan, mau itu kita bisa cincai-cincai, bisa atur, bisa apa kira-kira seperti itu. Jadi tapi mereka punya slogan seperti itu
gitu ya. Jadi saya belum pernah baca berita mereka menolak pasien kira-kira. Nah, ini kan tadi kan masih berperspektif tentang sistemik. Oh, karena nggak ada BPJS atau tidak di cover BPJS, tapi jangan-jangan mereka justru against juga dengan value-value dasarnya yang mereka punyai. Nah, itu saya pikir perlu ditambahkan ya. Selebihnya saya pikir udah cukup bagus sih. Terima Oke, kasih Bu Debbie. thank you. Terima kasih, Bu. Kelompok berikutnya yuk. Izin untuk share screen, Ibu. Baik, kami dari SPD 5 akan mempresentasikan analisis kasus manipulasi data penelitian ditinjau dari kesadaran dan hati nurani serta aksiologi. Berikut adalah anggota kami SPD 5, ada Soka, Putri, saya, Wina, Winnie, dan Farel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa di next. Nah, masuk ke poin latar belakang kasus, jadi penelitian ilmiah merupakan pilar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan berdasarkan buku metodologi penelitian dalam pendidikan karya Al-Hadar dan rekan-rekan pada 2023, disebutkan bahwa melalui metode ilmiah, penelitian seharusnya dilaksanakan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan pola pikir yang objektif dan juga logis, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, dalam praktiknya, proses penelitian tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. Manipulasi data penelitian dapat terjadi akibat berbagai faktor, dan kondisi inilah yang mendorong sebagian pelaku akademik mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan prinsip ilmiah. Oleh karena itu, ketika terjadi manipulasi data penelitian, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap etika ilmiah yang sekaligus mencerminkan kegagalan manusia dalam mendengarkan kesadaran dan hati nuraninya sebagai dasar pengambilan keputusan moral. Bisa di next. Dalam analisis yang kami lakukan, kami mengambil 3 kasus utama yang menunjukkan terjadinya tindakan manipulasi data penelitian, yang dimana kasus pertama itu adalah berasal dari hasil survei di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2023. Di sana hasilnya menunjukkan bahwasanya sekitar 45% mahasiswa pernah mengaku melakukan manipulasi data skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan. Bentuk manipulasi yang dilakukan antara lain mengubah, merekayasa, atau mengada-ada data penelitian. Kemudian masuk ke kasus kedua, yaitu di mana kasus ini melibatkan seorang dosen teknik di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang dilaporkan atas dugaan rekayasa data penelitian mahasiswa bimbingannya pada tahun 2021. Nah, dugaan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara waktu uji laboratorium dengan waktu publikasi hasil penelitian, sehingga menimbulkan indikasi bahwa data itu dipublikasikan sebelum benar-benar data tersebut dihasilkan. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan itu sebenarnya adalah penelitian milik mahasiswa bimbingannya. Kemudian masuk ke kasus ketiga, yaitu kasus yang terjadi di luar negeri dan memiliki dampak yang sangat serius. Seorang dokter bedah melakukan transplantasi trakea sintesis dan mempublikasikan hasil penelitiannya dengan klaim bahwa prosedur tersebut aman dan berhasil. Namun kenyataannya salah satu pasien meninggal dunia dan 2 pasien lainnya itu mengalami kondisi kritis. Nah, berdasarkan ketiga kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya manipulasi data penelitian ini terjadi di berbagai level, mulai dari mahasiswa hingga peneliti profesional. Oleh karena itu, kasus ini relevan untuk dianalisis lebih lanjut melalui perspektif kesadaran dan hati nurani, serta filsafat moral ataupun aksiologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan urgensi dari analisis penelitian kami. Kejujuran, seperti yang kita ketahui, kejujuran merupakan nilai fundamental dalam dunia akademik karena menjadi dasar integritas akademik yang menjamin keabsahan proses dan kebenaran hasil pendidikan serta penelitian. Integritas akademik menuntut komitmen pada kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab, sehingga pelanggaran seperti manipulasi data bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga persoalan moral. Maraknya plagiarisme, menyontek, dan juga manipulasi data menunjukkan lemahnya kejujuran dalam dunia akademik. Ketiga tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakjujuran yang secara langsung melanggar integritas akademik karena mengabaikan nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan keadilan.
Selain merusak karakter akademik individu, praktik ini juga menurunkan kredibilitas penelitian, sehingga hasil ilmiah menjadi tidak dapat dipercaya dan kehilangan nilai kebenaran serta kemanfaatannya. Oleh karena itu, kejujuran menjadi syarat utama agar pendidikan dan penelitian memiliki legitimasi, kualitas, dan juga kepercayaan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas landasan teori. Yang pertama, aksiologi sebagai landasan penilaian moral. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai, berasal dari akar kata aksia yang artinya nilai dan logos yang artinya pengetahuan. Dalam aksiologi, ilmu tidak hanya dinilai dari cara memperolehnya, tetapi juga dari manfaat dan kesesuaiannya dengan nilai kebaikan manusia. Yang kedua, kesadaran dan hati nurani. Hati nurani adalah kemampuan batiniah manusia untuk menilai kualitas moral suatu tindakan. Melalui hati nurani, manusia mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta menyadari tanggung jawab moral atas ketindakannya. Dalam pandangan Magni Susenu, hati nurani adalah kesadaran akan kewajiban moral dalam situasi konkret. Baik, selanjutnya akan dijelaskan analisisnya oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan di sini pada bagian dari hati dan nurani dari ketiga kasus ini, di mana integritas akademik itu bukan sekedar masalah mengikuti aturan, melainkan refleksi dari hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan bermoral. Jadi manusia itu memiliki kesadaran akan dirinya sendiri atau self-consciousness yang memungkinkannya untuk menilai tindakannya. Bisa di next slide. Baik, jadi dari kasus Macchiarini ini, itu adalah contoh ekstrim dari proses dehumanisasi, di mana dari sisi ilmu logika, hal ini itu menunjukkan adanya kegagalan dalam penanganan moral, lalu menempatkan nilai keberhasilan publikasi di atas nilai nyawa manusia. Jadi ini adalah sebuah kekeliruan kategoris yang menghancurkan integritas ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk kemaslahatan umat manusia. Next slide. Jadi dari dua perspektif di sini di hati nurani retrospektif, di mana menilai perbuatan yang telah dilakukan di masa lampau. Dalam kasus dosen unsut, jika yang bersangkutan masih memiliki integritas, tindakan mengklaim data palsu itu seharusnya memicu kegelisahan batin yang mendalam. Sebaliknya, jika ia merasa puas tanpa merasa bersalah, hal itu menandakan hati nurani yang tumpul atau mati. Lalu pada prospektif, di mana ia itu seolah-olah mengatakan jangan atau melarang tindakan yang tidak etis. Jadi sebelum Macchiarini ini memutuskan untuk memalsukan data pasien, hati nurani prospektifnya ini pasti memberikan peringatan akan bahaya dan ketidakjujuran tersebut. Next slide. Nah, jadi dalam kasus di dosen unsut ini, seharusnya ilmuwan itu memiliki tanggung jawab sosial karena mereka memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki masyarakat umum. Ilmuwan yang menyalahgunakan pengetahuannya untuk menipu publik itu telah melanggar prinsip keadilan sosial, di mana mereka menggunakan otoritas intelektualnya untuk mengeksploitasi kepercayaan masyarakat demi keuntungan pribadi. Next slide. Baik, dari kasus selanjutnya itu, di mana 45% mahasiswa nekat memanipulasi data, di mana manipulasi ini tuh bisa menyebabkan pengkhianatan diri, di mana dengan memasukkan data, mahasiswa itu bukan lagi menjadi objek yang otonom, melainkan budi pekerti yang kalah dari hawa nafsu atau tekanan luar seperti ingin cepat lulus. Dan bisa di next slide. Next slide. Next slide. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus berdasarkan pandangan aksiologi, di mana yang pertama dari kasus 45% mahasiswa melakukan manipulasi data secara aksiologis, skripsi dianggap sebagai syarat administratif, padahal sebenarnya itu instrumen pembentukan nilai keilmuan. Dan banyak mahasiswa itu sangat mendepankan prinsip yang penting lulus, bukan benar. Secara etika ilmiah, ini tentunya pelanggaran terhadap speak up ethics, di mana menyuarakan data-data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Secara teori etika, ini juga melanggar dari consequentialism, di mana secara jangka pendek kelulusan itu tercapai, namun dalam jangka panjangnya terjadi penurunan kepercayaan kepada sivitas akademika. Secara deontologi, manipulasi data ini tentunya melanggar kewajiban dan aturan dari moral akademik, dan kemudian secara virtue ethics, di mana ini mencerminkan kegagalan karakter dari 45% mahasiswa itu sendiri. Silakan di next slide. Selanjutnya dari analisis kasus rekayasa data pada dosen unsut, di mana di sini secara aksiologis dosen yang memiliki kompetensi melakukan pengkhianatan terhadap fungsi dan value ilmu. Secara perspektif apply ethics dan etika ilmiah, ini sudah
melanggar dari kode etik yang diatur oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Pada poin 1 dan poin 3 yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan yang ketiga adalah hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian secara etika ilmiah ini melanggar prinsip do not harm karena data yang palsu berimplikasi pada praktik yang membahayakan, dan speak up ethics di mana data yang diberikan itu tidak valid. Secara teori etika ini melanggar consequentialism yang dimana bertentangan dengan utilitarianisme dan mendukung egoismenya karena mengedepankan kepentingan pribadi. Kemudian secara deontologi sudah jelas melanggar aturan dari profesi dosen itu sendiri dan insinyur. Kemudian pada virtue ethics, ketiadaan integritas, kebajikan, dan tanggung jawab moral terjadi pada dosen ini. Selanjutnya. Baik, ini sangat menarik sekali karena kasusnya ini sudah sangat berat hingga menghasilkan 5 nyawa yang hilang, di mana dalam analisis aksiologis ini tentunya ini sangat menghilangkan value tertinggi dari dunia medis itu sendiri. Secara apply ethics, di mana ini sudah diatur dalam kode KI jika di Indonesia oleh Ikatan Dokter Indonesia, di mana melanggar prinsip dari beneficence, pelanggaran prinsip non-malfeasance, pelanggaran prinsip kejujuran dan kepercayaan, dan reduksi pasien menjadi objek, bukan subjek moral. Selanjutnya. Nah, secara etika ilmiah, ini tentu melanggar prinsip dari do not harm dan speak up ethics. Secara teori etika, ini juga melanggar dari consequentialism yang berdampak pada kehilangan dan kematian pasien, deontologi yang melanggar aturan profesi dan juga sebagai peneliti, dan virtue ethics yang sangat melanggar moral dari manusia itu. Silakan di next slide. Sehingga dapat dilihat bahwa kasus dari penelitian manipulasi data ini, prinsip ilmu dipisahkan dari nilai moralnya. Meskipun pada mahasiswa, dosen, dan medis, ini menunjukkan bahwa kemajuan metodologis tanpa fondasi dari nilai itu sangat berbahaya sekali. Silakan di next slide. Sekian dari pemaparan dari SGD 5. Saya serahkan kepada Ibu Debbie jika ada kritik dan saran atau masukannya yang bisa membantu kami. Nah, coba slide sebelum thank you ini. Oke, jadi gini, kalau untuk menjelaskan ini, mungkin di masalah juga kalian bisa tambahkan, kenapa sih perlu penelitian di dalam dunia pendidikan? Ya, itu perlu diperjelas. Terus itu namanya penelitian, kayak misalnya skripsi gitu ya, selalu ada dua manfaat setidaknya secara umum, manfaat teoritis dan manfaat praktis gitu ya. Jadi itu biasanya harus disebutkan di dalam penelitian, skripsi atau apapun, bahkan artikel-artikel jurnal. Nah, jadi ketika mahasiswa atau siapapun peneliti menyebutkan tentang penelitian ini dia lakukan manfaat teoritiknya apa, berarti kan harusnya memperkaya secara keilmuannya gitu ya. Kemudian manfaat praktisnya apa, berarti kan itu bisa berdampak langsung kepada manusia gitu, atau objek atau subjek yang akan yang akan memanfaatkan hasil riset itu gitu. Nah, sehingga kalau ini kenapa saya fokus di sini, perbedaan itu bukan masalah skala dalam. Jadi semua penelitian kalau dia sudah manipulasi itu dampaknya itu kepada tidak terpenuhinya nanti secara keilmuan dan secara kemanfaatan praktisnya gitu ya. Jadi itu yang paling bisa kita sampaikan gitu ya. Jadi kalau namanya semua penelitian ada dampak praktisnya gitu ya, jadi bukan cuma sekedar degradasi nilai pendidikan, krisis kepercayaan, kerusakan nilai manusia, tapi bisa salah membuat kebijakan, kan kira-kira kayak gitu ya. Karena berarti kan hasil penelitian itu kan harusnya secara praktis apa, misalnya melakukan intervensi, tadi ditemukan hubungan antara kekerasan di dalam rumah tangga dengan motivasi berprestasi, misalnya murid SD misalnya yang tinggi kekerasan dalam rumah tangga, prestasi siswanya jadi jelek gitu kan, misalnya hasil penelitiannya seperti itu. Nah, makanya harusnya kan rekomendasinya adalah perlu melakukan, misalnya perlu membuat intervensi untuk meningkatkan relasi keluarga yang lebih positif, untuk menurunkan kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Berarti kan itu ada rekomendasi di sana, sehingga
Kalau misalnya penelitiannya dia aja udah manipulasi, rekomendasinya kan pasti juga salah kan nantinya, gitu loh. Ya, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan rekomendasinya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa dimanfaatkan, diimplikasikan rekomendasinya, gitu ya. Jadi dampak itu nggak bicara tentang skala gitu ya, bukan masalah skala kecil atau besar gitu, tapi memang dampaknya secara keilmuan apa, dampaknya kemudian secara praktikal ketika dia memberikan rekomendasi itu apa gitu ya. Jadi itu menurut saya yang fokus gitu ya. Apalagi misalnya secara, yang makanya saya selalu bilang kan di kuliah, karena saya selalu bilang mahasiswa kan kalian orang psikologi gitu, yang kita hadapi manusia. Kalau kita ngasal di dalam riset dan membuat rekomendasi, dampaknya kan kepada manusia lain gitu loh. Dampaknya kan kepada nyawa manusia lainnya gitu ya. Jadi ini yang perlu ditekankan gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar em, apa namanya, krisis kepercayaan gitu ya. Krisis kepercayaan, oke, itu something lah, kira-kira kayak gitu, itu sesuatu yang abstrak. Tapi kalau itu justru membuat manusia jadi kayak misalnya dampak medis itu tadi, membuat manusia jadi celaka, jadi mati, atau rekomendasi kita membuat orang justru semakin berperilaku kekerasan, kan berarti dampaknya tuh bahaya sekali ya. Dan saya mau kasih tahu sama kalian, saya sudah beberapa kali nguji skripsi dan mahasiswa itu ngaku kalau dia memang sebenarnya tidak pernah melakukan penelitian gitu ya. Jadi, dan itu saya benar-benar marah kepada mahasiswa itu waktu itu gitu ya. Dan saya bilang gitu, nah ini kalau di berbagai perguruan tinggi ini kamu udah nggak layak nih jadi sarjana. Kamu harusnya malu kalau suatu hari kamu wisuda gitu. Nah akhirnya apa? Kami suruh dia bikin literatur review lagi gitu. Jadi skripsinya tuh kami abaikan. Saya bilang kamu pilih ya. Saya langsung bilang kamu pilih, kamu mengundurkan diri atau kamu buat literatur review dalam waktu 1 bulan. Saya bilang seperti itu gitu. Dan kalaupun nanti kamu tetap bikin literatur review, tapi kamu tetap harusnya malu ketika kamu wisuda, saya bilang. Karena kamu sudah melakukan pelanggaran akademik gitu. Ya, itu secara kelembagaan ya, saya kan bicaranya sebagai dosen gitu ya, pelanggaran akademik gitu, bukan lagi etis gitu ya. Jadi ini ada di mahasiswa psikologi itu, kakak-kakak kelas kalian itu bisa jadi masuk di dalam yang survei 45% tadi itu. Nah, saya harap kalian tidak seperti itu ya. Oke. Mungkin itu ya. Jadi, nah, tambahkan dulu tentang spirit dari penelitian di dunia pendidikan itu apa gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan rekomendasinya Ibu. Oke, next kelompok berikutnya. Udah habis? Ya, udah habis kah kelompoknya? Masih ada lagi? Masih, Ibu. Mohon maaf, Ibu, judulnya izin share screen kami dari kelompok 6. Ya, segera ya. Baik, sebelumnya selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari SGD 6 akan mempresentasikan mengenai analisis kasus deforestasi hutan Sumatera Utara dalam pandangan teori etika deontologi Immanuel Kant dan teori perkembangan moral Kohlberg. Next. Baik, masuk ke dalam pendahuluan, yang seperti kita ketahui, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan telah menjadi isu serius di Indonesia. Hubungan timbal balik antara manusia dan alam semakin timpang seiring meningkatnya kebutuhan hidup yang mendorong perilaku eksploitatif seperti pembakaran hutan. Salah satu fenomena lingkungan yang paling menonjol adalah deforestasi, yang tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Provinsi Sumatera Utara, deforestasi terjadi secara masif akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri,
industri atau HTI, serta aktivitas pertanaman skala kecil. Ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan nilai kemanusiaan dan kelestarian alam, kerusakan lingkungan tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan etika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada dasarnya hubungan antara manusia dan alam ini bersifat timbal balik, di mana alam menyediakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia, sementara manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam realitanya, hubungan yang harusnya seimbang ini justru mengalami ketimpangan. Ketimpangan tersebut dapat dilihat melalui fenomena deforestasi yang kini menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Salah satu wilayah yang mengalami laju deforestasi yang cukup tinggi adalah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, deforestasi di wilayah ini erat kaitannya dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya perluasan perkebunan kelapa sawit, di mana luas perkebunan kelapa sawit ini meningkat dari 442.070 hektar pada tahun 2021 menjadi 497.197 hektar pada tahun 2023. Di sini terlihat peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap kawasan hutan dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, dampak dari deforestasi ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerusakan ekologis, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya risiko bencana lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan juga ekonomi, mulai dari konflik lahan, hilangnya mata pencarian masyarakat, hingga menurunnya kualitas hidup. Lebih dari itu, kondisi ini juga mencerminkan adanya kegagalan etika dan tanggung jawab moral manusia dalam mengelola sumber daya alam. Next. Baik, pada bagian ini saya akan memaparkan analisis kasus yang pada akhirnya menyebabkan banjir besar yang terjadi di Sumatera Utara pada akhir November ini. Nah, jadi penyebab utama dari banjir besar yang terjadi di Sumatera Utara ini tidak hanya bisa dipahami sebagai bencana alam semata, tetapi peristiwa ini sangat berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis dalam jangka panjang. Yang dimana terutama pada akibat dari deforestasi di wilayah hulu di daerah aliran sungai seperti kawasan daerah Batang Toru dan Tapanuli Selatan. Nah, untuk memahami akar dari persoalan ini, eh, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan deforestasi itu sendiri. Jadi, deforestasi itu adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat dari aktivitas manusia seperti penebangan kayu, pembukaan lahan, untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Nah, di Indonesia sendiri, menurut penelitian dari Sembiring tahun 2023, deforestasi tropis itu banyak dipicu oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan komunitas lain, serta diperparah oleh pembalakan liar yang berlangsung secara ilegal. Nah, menurut SAPTA yang merupakan pengamat lingkungan di Sumatera Utara, yang mengatakan bahwa sekitar 21% wilayah daerah aliran sungai Batang Toru telah hilang di antara tahun 1990 sampai tahun 2022. Dan sebagian besar perizinan yang dikeluarkan itu berkaitan dengan usaha-usaha ekstraktif seperti perkebunan sawit dan pertambangan, yang padahal sebenarnya hutan Batang Toru itu seharusnya berfungsi sebagai benteng alami yang mengatur aliran air dan mencegah erosi. Nah, pakar ekologi dari Universitas Gadjah Mada juga menjelaskan bahwa fragmentasi hutan itu akibat dari aktivitas manusia telah melemahkan fungsi ekologis tersebut, sehingga kemampuan hutan untuk mengendalikan banjir itu menurun secara drastis. Nah, bukti kerusakan ini juga terlihat secara nyata yang kami menemukan artikel dari Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Riandra Purba, yang menyebutkan bahwa banjir itu membawa tumpukan kayu yang berukuran besar serta citra satelit menunjukkan area hutan yang gundul di sekitar wilayah yang terdampak. Nah, selain itu juga yang menjadi faktor pemicu itu adalah hujan ekstrim yang pada akhirnya terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan air hujan itu terus mengalir deras ke hilir dan menyebabkan banjir bandang, terutama di daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara hingga kota Sibolga. Next slide. Dampak sosial dari bencana ini sangat serius. Berdasarkan dari data BNPB per 14 Desember pada pukul 9 WIB, tercatat bahwa 1.016 orang meninggal dunia, 212 orang hilang, dan sekitar 5.400 orang luka-luka, dan sebanyak 18 dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara ini hancur dan ribuan rumah terendam dan juga sekitar 624.670 orang terpaksa mengungsi serta kehilangan mata pencahariannya. Nah, adapun inti analisis dari peristiwa ini sejalan juga dengan pandangan Edgar tahun 2000 yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan secara langsung
itu meningkatkan kerentanan sosial masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada stabilitas alam. Oleh karena itu, banjir di Sumatera Utara ini mencerminkan relasi manusia dengan alam yang tidak seimbang, di mana hutan itu diperlakukan semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral serta keberlanjutan lingkungannya. Baik, selanjutnya berdasarkan analisis etika, etika ekologi memandang manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang saling bergantung. Nah, saling bergantung. Kerusakan hutan di Indonesia menunjukkan sikap manusia yang mengeksploitasi alam demi kepentingan ekonomi, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Masalah ini bukan hanya Masalah ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan moral. Selanjutnya, berdasarkan etika deontologi, Immanuel Kant, tindakan ini tuh dinilai dari kewajiban dan prinsip moral, bukan dari keuntungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku industri itu memiliki kewajiban moral untuk melindungi lingkungan, mematuhi regulasi, dan menghormati hak masyarakat atas lingkungannya yang sehat. Selanjutnya, eksploitasi alam yang mengabaikan prinsip tersebut itu merupakan tindakan tidak etis dan meskipun memberikan keuntungan ekonomi. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis moral dalam kasus ini. Moral merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman masyarakat dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan, serta berkembang seiring dengan proses internalisasi nilai sosial. Menurut teori perkembangan moral Kohlberg, moral tidak dibawa sejak lahir, melainkan berkembang melalui pengalaman dan kematangan individu. Fenomena deforestasi hutan di Indonesia bertentangan dengan nilai moral masyarakat dan dapat dianalisis melalui tingkat pasca konvensional yang menekankan pada kehormatan terhadap hak masyarakat dan prinsip etika universal. Dalam tingkat ini, pemerintah sebagai pengambil kebijakan seharusnya mempertimbangkan keadilan, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang bagi lingkungan serta masyarakat. Namun, praktik deforestasi menunjukkan lemahnya penerapan prinsip moral tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pula bahwa teori Kohlberg ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada perkembangan moral individu dibandingkan dengan konteks moral pada tingkat negara. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi, banjir di Sumatera Utara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bencana alam, melainkan sebagai dampak deforestasi yang mencerminkan ketidakseimbangan hubungan manusia dan alam akibat eksploitasi hutan demi kepentingan ekonomi yang merusak fungsi lingkungan, mengaruhi kondisi masyarakat, serta melanggar nilai tanggung jawab dan keadilan moral ditinjau melalui perspektif etika ekologi, deontologi, dan teori perkembangan moral Kohlberg. Tindakan tersebut bersifat tidak etis karena pemerintah dan pelaku industri mengabaikan kewajiban moral untuk menjaga lingkungan dan menghormati hak masyarakat atas lingkungan yang berkelanjutan, sehingga diperlukan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam, berbasis nilai moral dan etika melalui kepatuhan terhadap regulasi, pengambilan keputusan yang panjang, perlindungan masyarakat terdampak, serta peningkatan kesadaran moral masyarakat guna membangun hubungan manusia dan alam yang lebih adil dan berkelanjutan sekaligus membuka peluang kajian lanjutan yang berintegrasi etika, psikologi moral, dan kebijakan lingkungan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kami lakukan feedback dari Bu dosen. Terima kasih. Oke. Nah, ini kok saya belum melihat apa yang dilanggar gitu loh. Ya, ini kan saya melihat justru masalahnya terlalu banyak, tapi perspektif etika ekologi, deontologi, teori perkembangan moralnya tuh di mana yang dilanggar. Nah, terus slide sebelum ini, Pak. Coba di back. Nah, analisis. Nih, apa namanya? Nah, analisis. Sebenarnya ketika kalian mau melakukan analisis moral, kalian mau melakukan analisis moral terhadap perilakunya atau kepada teorinya. Karena ini kok malah menyimpulkan teori Kohlberg memiliki keterbatasan karena fokus pada perkembangan moral individu. Nah, ini sebenarnya kalian sedang mengkritisi masalah atau mengkritisi teori Kohlberg. Dan kalau mengkritisi teori Kohlberg yang bilang bahwa teori Kohlberg itu perkembangan moral individu itu apa? Di mana siapa gitu. Teori Kohlberg itu kan
level tertingginya apa? Etika universal kan? Ya, etika universal itu apa? Etika universal itu dia membahas etika yang dimiliki semua masyarakat, semua mencakup di seluruh dunia. Jadi etikanya itu sama gitu. Nanti coba dibaca lagi ya. Etika universal itu apa? Artinya ketika orang menghadapi dan situasi yang dilema moral, orang-orang akan bagaimana gitu ya. Jadi ini makanya saya bilang ini analisis moralnya kalian ini sebenarnya kalian sedang menganalisis masalahnya kah gitu ya. Nah, masalahnya ini apa jadinya? Coba back lagi. Apa masalahnya kalian? Jadi jangan teorinya yang dikritisi gitu. Ya, sebenarnya kalian lagi membahas masalah apa? Ini dari sudut pandang siapa yang kalian mau apa namanya? Yang kalian mau kritisi itu siapa ketika ada masalah ini? Kan nggak mungkin teorinya yang disalah-salahin. Kan teori itu tujuan gunanya kan untuk memahami masalah. Nah, masalahnya apa? Dari sudut pandang mana nih? Terus yang kalian analisis tadi itu yang mana? Nah, ini yang saya belum clear ya di sini. Gitu. Siapa yang mau dianalisis? Perilaku mana? Perilakunya siapa? Kan karena itu tadi ada bicara tentang korban, ada bicara tentang deforestasi. Nah, ini siapa yang mau dianalisis? Kan mereka mau dianalisis dengan teori moral atau teori deontologi atau apa gitu, tapi siapanya? Ini yang saya belum clear ya. Coba diperjelas lagi ya. Sebenarnya kalian mau pakai sudut pandang siapa ya dari Maaf masalahnya? Bu, saya kalau dari analisis moral yang saya giniin itu saya lebih nekanin sama pemerintahnya sih Bu dalam lensa teori perkembangan Kolberg ini. Mm-mm. Nah, apakah apakah ingat lagi ketika bicara tentang teori moral Kolberg gitu ya. Kira-kira posisi pemerintah eh, mau dianalisis bagaimana dari teorinya Kolberg ini? Eh, dari moral yang tingkat pasca konvensionalnya itu. Jadi Ya, kan yang mana? Apa? Gimana jadi dinamikanya? Ini kan belum clear di sini. Kan ini belum ada penjelasan tentang itu. Yang konsep yang mana dari teori moral Kolberg? Teori moral Kolberg yang kalian mau bahas itu ngomonginya tentang apa? Terus pemerintah itu ternyata apa? Kan berarti kan harusnya ada pertentangan. Ya toh, teori moral itu bicara gini, yang dilakukan pemerintah itu gini. Sehingga mereka dianggap melanggar apa? Kan kira-kira kayak gitu. Ya. Jangan kesimpulannya teori Kolberg yang punya keterbatasan. Lah, yang dianalisis kan apa dulu? Gitu ya. Kan tadi masalahnya tentang deforestasi hutan. Lah, kenapa yang kesimpulannya itu teori Kolber yang terbatas? Nah, ini kan berarti kan nggak sinkron ya. em, ya Bu, mohon maaf yang bagian itu saya sebenarnya masih gini sih Bu, masih ada kesalahan. Untuk penjelasan tentang yang pasca konvensional itu sebenarnya lebih lengkapnya di Word sih Bu. Boleh saya bacakan ya? Jadi deforestasi hutan itu kan jadi perhatian publik. Oke, Nah, ini bentar. bertentangan dengan Begini, ya, sebentar. Back dulu, back lagi, supaya clear ya. Supaya satu jalan, supaya sejalan yang kalian tulis
gitu ya. Ini kan berarti kalian mau berbicara tentang deforestasi, ya toh? Deforestasinya itu bentuknya adalah penebangan kayu, perkebunan sawit, pertambangan, gitu, ya toh. Dan itu kenapa bisa kaitannya dengan pemerintah? Maksudnya gini, kalau kalian menyalahkan pemerintah, kenapa? Pemerintah itu sebagai apa? Karena di sini kan pemerintah itu sebagai penjalan kebijakan, yang mana dia ini memberikan perizinan kepada oknum-oknum yang ingin melakukan deforestasi hutan tersebut, Ibu. Nah, perjanjiannya apa tentang deforestasi? Tentang membuat apa tentang kayu, perkebunan sawit, pertambangan. Nah, mereka kan regulasi bukan cuma sekedar izin untuk deforestasi, tapi sebenarnya izin eh, di dalam yang pernah saya tahu ya di dalam klausul izin sebenarnya perusahaan juga punya tanggung jawab untuk memperbaiki lagi gitu reboisasi. Tapi itu yang sering tidak dilakukan dan tidak dilakukan pengawasan dengan baik oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau memang mau fokus dari sudut pandang pemerintah ya kalian mau membahas tentang pemerintah, fokuslah di sana gitu ya tentang izin dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, tentang apalah peran pemerintah dalam hal ini gitu ya, yang kaitannya dengan manusia dengan alam gitu ya. Jadi kalau jadi saya pikir juga kurang tepat jadinya relasi manusia dengan alam yang timpang kalau kalian bicaranya tentang pemerintahnya gitu ya. Jadi coba disesuaikan lagi apa kira-kira istilah yang paling tepat yang menggambarkan tentang peran pemerintah kayak gitu ya sebagai pembuat kebijakan, sebagai apa yang melakukan evaluasi, yang melakukan monitoring, pemerintah kan itu semuanya menjalankan itu gitu ya. Ada banyak itu sebenarnya. Nah, itu coba digambarkan dulu gitu ya. Makanya terus slide berikutnya coba. Ya, jadi makanya ketika mereka tidak menjalankan sebagai pembuat kebijakan, apa dampaknya dari deforestasi? Kan ini dampak dari deforestasi gitu loh. Ya, apakah keuntungan ekonominya sebanding dengan dampaknya? Dampaknya kan bukan cuma dampak sosial sebenarnya. Hah? Dampak ekonomi, dampak psikologis, kira-kira kayak gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, terus kalian mau memahaminya itu dengan teori apa gitu, ya. Nah, jadi ini harusnya dijelaskan dulu gitu. Ya, jadi seperti apa eh, eh, pemerintah ketika kalian melakukan analisis etika ini gitu. Ya, itu yang perlu diperjelas gitu ya. Jadi jangan teorinya yang disalahkan. Ya, teori itu untuk memahami masalah gitu ya. Nah, makanya masalahnya harus jelas sudut pandang siapa yang mau dibahas ya. Coba nanti diperbaiki ya. Ini mungkin agak lebih banyak perbaikannya. Terima kasih banyak atas feedback yang telah diberikan. Oke, next. Kelompok berikutnya masih ada lagi? Sorry Ibu, masih ada Ibu. Oke, berapa lagi? Satu Ibu, izin share screen ya Ibu. Oke, silakan. Baik, selamat sore Bu Debi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 izin akan melaksanakan presentasi di mana kasus yang kami ambil adalah bisa di next slide ke pendahuluan. Jadi kasus yang kami ambil adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang merupakan salah satu peristiwa hukum dan sosial paling menggemparkan di Indonesia karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian yakni Irjen Verdi Sambo.
Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam atas hilangnya nyawa seorang aparat penegak hukum, tetapi juga membuka fakta mengenai adanya rekayasa informasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran serius terhadap etika profesi kepolisian. Selanjutnya untuk kronologi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kronologi. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau biasa dikenal dengan Brigadir J merupakan salah satu kasus hukum paling kompleks di Indonesia. Peristiwa ini bermula dari kemarahan Ferdi Sambo yang merasa harkat dan martabat keluarganya direndahkan. Sambo kemudian menyusun rencana pembunuhan dan memerintahkan bawahannya yaitu Baradae Kronologinya untuk bisa di skip ya, bisa dilanjut aja langsung. baik, Ibu. Mungkin dijelaskan aja masalahnya apa, baru kalian memahaminya, mencoba memahami dari apa. Baik, saya lanjut ke pembahasan aksiologi. Dalam perspektif etika, seperti yang kita ketahui, aksiologi membahas nilai, khususnya nilai moral dalam tindakan manusia. Dalam kasus Brigadir J, relevan dianalisis melalui etika karena melibatkan pelanggaran nilai, kebenaran, dan kemanusiaan. Lalu ada juga manipulasi informasi publik, yaitu adanya narasi awal dibangun secara sistematis disebarkan ke publik, informasi yang keliru membentuk opini publik yang salah, menunjukkan kegagalan tanggung jawab moral aparat penegak hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari kasus diungkap oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa Brigadir J tewas karena terlibat baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, yaitu Richard Eliezer atau bisa disebut Baradae, dan menggunakan jabatannya untuk menutupi kebenaran. Ini menunjukkan betapa rapuhnya etika ketika kekuasaan tidak dibarengi dengan integritas. Next slide. Dalam teori etika, konsekuensi yaitu menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, dampaknya yaitu hilangnya nyawa manusia, turunnya kepercayaan publik terhadap polisi, dan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga korban. Dalam kasus ini, tindakan yang terjadi menimbulkan berbagai konsekuensi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan renggangnya solidaritas internal kepolisian menurunkan kepercayaan publik terhadap situasi yang selama ini menjadi garda terdepan penegakan hukum, serta dampak psikologis dan sosial bagi keluarga korban dan masyarakat. Lalu pada deontologi, yaitu relevan dalam menganalisis kasus ini. Berdasarkan teori deontologi, suatu tindakan dinilai berdasarkan kewajiban, aturan, dan norma yang dipatuhi, terlepas dari konsekuensi yang dihasilkan. Hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum, norma etika, serta prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Sebagai aparat penegak hukum, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga nyawa, kebenaran, dan keadilan, bukan merusaknya. Lebih lanjutnya, yaitu etika kebajikan atau virtu etik, menuntut seorang pemimpin untuk menampilkan karakter moral berupa kejujuran, keadilan, dan integritas. Namun, tindakan Ferdi Sambo justru menunjukkan pertentangan dari seluruh nilai tersebut. Dia tidak hanya gagal menjadi pemimpin, tapi juga gagal menjadi teladan bagi para bawahannya. Next slide. Selanjutnya dilihat dari perspektif applied ethics atau etika terapan. Nah, etika terapan ini membahas bagaimana nilai dan teori etika diterapkan langsung dalam kehidupan nyata, terutama untuk menilai apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Dalam penerapannya, etika terapan juga melibatkan bidang lain seperti psikologi, sosiologi, dan hukum. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas institusi. Namun, dalam kenyataannya, ia justru merencanakan pembunuhan Brigadir J, memerintahkan bawahannya, dan merekayasa kejadian. Tindakan tersebut melanggar etika profesi kepolisian karena kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keadilan. Dengan demikian, jabatan kekuasaan harus dibatasi oleh prinsip etika, karena tanpa etika, kekuasaan berpotensi disalahgunakan dan merusak institusi serta kepercayaan publik. Kasus ini juga menunjukkan adanya dilema moral antara atasan dan bawahan. Baradae dan
rumah tangga Ferdi Sambo berada dalam tekanan karena harus mengikuti perintah atasan yang memiliki kekuasaan. Namun dalam etika terapan, perintah atasan tidak bisa dijadikan alasan pembenaran, sehingga mereka tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, kasus ini juga berkaitan erat dengan penerapan etika dalam sistem hukum. Pada awalnya terjadi upaya manipulasi fakta dan penyalahgunaan wewenang. Namun ketika kasus ini diusut secara transparan dan akhirnya para pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan perannya masing-masing. Next slide. Baik, selanjutnya ada norma dan hukum, yang dimana kasus Ferdi Sambo ini menampilkan pelanggaran mendasar baik dari sisi norma etika dan profesi maupun norma hukum. Dari perspektif hukum pidana, Sambo didakwa dan divonis sebagai pelaku intelektual utama dalam kejahatan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP terhadap Brigadir J. Seperti dalam pasal 340 KUHP disebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rancangan sebelumnya merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan melalui rancangan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu yang ditentukan maksimum 20 tahun. Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati pada sidang 13 Februari 2023. Selain itu, terdapat juga obstruction of justice, yang dimana ia menyalahgunakan kekuasaannya secara sistematis, merekayasa bukti dan skenario pembunuhan yang dilakukan sehingga menghalangi atau mempersulit proses pengadilan. Dalam kacamata norma etika dan profesi, kasus ini melanggar norma kesusilaan karena menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan dalam etika profesi kepolisian, Sambo seharusnya dapat menjaga etika dan disiplin serta menggunakan kekuasaan sesuai dengan aturan. Tetapi karena kasus ini, Sambo meruntuhkan integritas institusi kepolisian dan menyebabkan krisis kepercayaan publik. Next slide. Baik, sebagai penutup saya ingin menjelaskan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J ini mencerminkan krisis etika, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya integritas dalam institusi penegak hukum. Ditinjau dari perspektif aksiologi dan etika normatif, tindakan dalam kasus ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Dampak yang ditimbulkan seperti hilangnya nyawa dan menurunnya kepercayaan publik menegaskan pentingnya penguatan etika, integritas, dan transparansi demi terwujudnya keadilan. Udah belum? Baik, Ibu, sekian presentasi dari kami. Apabila ada feedback, Oke, nah ini eh, coba cek judulnya dari awal. Oke, ini analisis kasus pembunuhan dalam pandangan aksiologi serta nilai dan norma. Next. Oke, ini kan kalian fokusnya kepada si Ferdi Sambonya toh, bener kan? Nah, kalau kalian fokus pada Ferdi Sambonya, berarti tentang si Baradae tadi tidak perlu dimasukkan tentang dilema moralnya. Ya, kalian kan sedang menunjukkan tentang siapa ini Ferdi Sambo, ya toh? Nah, jadi fokus dulu bahwa ini ada loh seorang pemimpin, ya kan, di sini, di level ini, gitu ya, yang dia sebenarnya punya tugas tanggung jawab apa, gitu, tapi kemudian dia melakukan tindakan apa, gitu, ya kan, dia kan dibikin sebagai apa nih, pembunuhan berencana kah atau pasalnya apa? Apa pasalnya? pasal 30 KUHP, Ya, apa itu? 340 Tentang apa? KUHP, Ya, tentang apa itu? tentang pembunuhan berencana. Nah, berarti kan kalian fokusnya dia di sana, kan? Dia nih seorang pemimpin, tapi dia melakukan tindakan ini, gitu. Ya, jadi fokuslah di sana. Ya, dia melakukan pelanggaran apa secara norma, nilai etika, norma-norma apa saja yang dia langgar, etika apa, kayak gitu ya. Terus kalian mencoba memahaminya dari mana, kayak gitu ya. Sehingga tentang dilema moral itu yang dialami oleh eksekutornya tidak perlu dituliskan
gitu. Kalau kalian, karena kan kalian yang mau menunjukkan tentang apa yang terjadi sama ini rencananya, kan itu kira-kira ya. Sehingga, nah kalau misalnya dia misalnya dia melanggar etika profesi polisian, statusnya apa sih sekarang? Dia tidak lagi dianggap sebagai polisi atau apa status dia sekarang? Kan berarti harusnya ada dong konsekuensinya. Dia masih tercatat nggak? Atau dia juga sudah harusnya logikanya harusnya dia udah di apa namanya, di PHK lah kira-kira. Ada nggak bunyi tentang itu? Kan berarti harusnya itu gitu juga ya. Berarti, berarti ada konsekuensi dan lain-lain. Tapi ya poin saya adalah coba fokus pada si orang itu gitu ya, jangan kepada yang si Baradae lagi gitu ya. Jadi lihatlah masalah dia apa. Dia sebenarnya sebagai pemimpin ngapain? Tanggung jawabnya dia itu apa? Peran dia apa? Gitu ya. Nah, itu yang kalian fokuskan. Sehingga ketika dia melakukan ini, dia melanggar apa-apa saja. Yang mana sudut pandang yang kalian gunakan untuk menjelaskan apa pelanggaran norma etikanya ya dia itu. Kira-kira seperti itu ya. Coba difokuskan. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, Bu. Oke, ya, jadi saya pikir kalian sendiri sudah mendengar ya. Jadi fokus dulu masalahnya apa. Ini berlaku untuk semua kelompok ya. Masalahnya apa? Siapa aktor yang kalian sedang ceritakan gitu ya. Nah, jelaskan dulu peran dia apa yang idealnya, posisi dia atau bagaimanalah kira-kira tentang itu gitu ya. Sehingga dari tinjauan kalian, apapun yang kalian gunakan tinjauan tuh, kalian sedang ibaratnya kalian lagi memotret angle-nya itu gitu loh. Ya, biar nggak campur aduk. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Jadi silakan diperbaiki sesuai masukan pada kelompoknya masing-masing. Kalau tidak ada, berarti kita bisa akhiri ya kuliah sore hari ini. Silakan kormanya mengabsensi. Saya pikir tadi sudah bisa dicek teman-temannya semuanya ya. Terima kasih.